Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kita kembali lagi dalam belajar dasar Islam. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan meneruskan pembahasan kita, yaitu syarat la ilaha illallah yang sudah kita pelajari dari syarat 1, dan pada saat ini kita akan membahas yaitu syarat yang ke-7 dan syarat yang ke-8, dan ini adalah pembahasan terakhir dari syarat la ilaha illallah. Yang kita bahas sebagaimana selalu kita baca, yaitu sebuah bait yang mengumpulkan syarat-syarat ini: ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zida thaminuha al kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad ulliha. Ilmu, keyakinan dan ikhlas serta kejujuranmu bersama cinta dan taat serta menerimanya, ditambah syarat yang ke-8 adalah pengingkaranmu terhadap segala sesuatu yang dipertuhankan selain Dia, Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan meringkas pembahasan kita. Saya akan bacakan penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu taala. Beliau Syekh hafizahullahu taala mengatakan, alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah memberi anda petunjuk kepada ketaatan dan taufik mencintai Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalimat yang paling agung dan paling bermanfaat adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Ia adalah sebuah ikatan yang kuat dan ia juga merupakan kalimat takwa. Ia juga merupakan rukun agama dan cabang keimanan yang paling utama. Ia juga merupakan jalan kesuksesan mulai surga dan keselamatan dari api neraka. Karena kalimat inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan para makhluk dan menurunkan Alkitab serta mengutus para rasul. Ia juga merupakan kalimat syahadat dan kunci dari pintu kebahagiaan. Ia juga merupakan landasan dan pondasi agama dan pokok segala urusan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, dalam surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis la ilaha illahu huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga mengatakan demikian. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah dan yang maha perkasa, ialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan nas-nas yang menerangkan mengenai keutamaan, keagungan dan urgensi sangatlah banyak dalam Al-Quran tentang la ilaha illallah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa fadailu hadhihi al-kalimah wa haqaiquha wa mawqi'uha min ad-din fawqa ma yasifuhu al-wasifun wa ya'rifuhu al-'arifun wa hiya ra'sul amri kullah. Keutamaan kalimat ini, hak-hak kalimat ini, kedudukannya dalam agama ini melebihi dari apa yang bisa disifati oleh orang-orang, yang melebihi yang diketahui oleh orang-orang, dan ia merupakan pangkal dari semua urusan. Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah memberi anda taufik dan ketaatan, bahwa kalimat la ilaha illallah tidaklah diterima dari orang yang mengucapkannya kecuali ia menunaikan hak dan kewajibannya serta memenuhi syarat-syarat yang dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu 7 syarat yang penting untuk diketahui. Nah, di sini beliau memberikan 7 syarat, karena yang ke-8 ini adalah penambahan, yaitu pengingkaran terhadap seluruh sembahan. Ini merupakan syarat yang ke-8. Adapun sebagian, kebanyakan para ulama membagi syarat menjadi 7, yaitu ikhlas, yakin, ilmu, kemudian as-sidqu, kejujuran, kecintaan dan ketaatan, atau al-inqiyad, kepatuhan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh juga mengatakan betapa banyak orang awam yang jika mereka berkumpul lalu ditanya mengenai syarat-syarat ini, mereka tidak mengetahuinya. Dan betapa banyak juga orang yang sudah menghafal syarat-syarat ini, namun ia lepaskan seperti lepasnya anak panah. Ia terjerumus dalam hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat tersebut. Maka yang diharapkan adalah ilmu dan amal yang bersamaan.
agar seorang menjadi pengucap la ilaha illallah yang sejati dan jujur dalam mengucapkannya, dan menjadi seorang ahli tauhid yang sejati. Dan sungguh taufik itu hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan salafus saleh terdahulu telah mengisyaratkan pentingnya syarat la ilaha illallah dan wajibnya berpegang teguh kepadanya. Dan di antara perkataan mereka, di antaranya Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika ditanya, orang-orang mengatakan bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti akan masuk surga. Kemudian Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, man qala la ilaha illallah fa'adda haqqaha wa fardaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah lalu menunaikan hak dan kewajibannya, ini adalah konsekuensi, pasti akan masuk surga. Jadi bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tetapi ia menunaikan hak dan kewajiban dari la ilaha illallah tersebut. Al-Hasan pernah berkata kepada Al-Farazdaq ketika ia menguburkan istrinya, ma a'adadta li hadzal yaum? Qala syahadatu an la ilaha illallah mundu 70 sanah. Faqala Al-Hasan, na'am al-iddah, lakin li la ilaha illallah syurutan fa iyyaka wa qadhaf al-muhsanat. Al-Hasan berkata kepada Farazdaq, apa yang engkau persiapkan untuk hari ini, yaitu hari kematianmu kelak? Al-Farazdaq berkata, syahadat la ilaha illallah sejak 70 tahun yang lalu. Al-Hasan berkata, ya benar, itu bekal. Namun la ilaha illallah memiliki syarat-syarat, maka hendaknya engkau jauhi perbuatan menuduh zina wanita yang baik-baik. Wahab bin Munabbih rahimahullah ditanya, bukanlah kunci surga itu la ilaha illallah? Ia menjawab, bala, walakin ma min miftahin illa lahu asnan, fa in ataita bi miftahin lahu asnan futiha lak, wa illam yuftah lak. Yashiru bil asnani ila syuruti la ilaha illallah al-wajib iltizamuha ala kulli mukallafin. Wahab bin Munabbih ketika ditanya, apakah betul kunci surga itu la ilaha illallah? Kemudian ia menjawab, ya benar. Namun setiap kunci pasti ada giginya. Jika engkau datang membawa kunci yang memiliki gigi, maka engkau bisa membukanya. Namun jika tidak ada giginya, maka tidak akan terbuka. Bila mengisyaratkan gigi dari kunci ini, maksudnya adalah la ilaha illallah yang dipegang teguh oleh seorang mukallaf. Sebagaimana telah kita pelajari, alhamdulillahirabbil alamin, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekurangan yang saya miliki, bahwa kita sudah membahas tentang 7 syarat atau 8 syarat yang akan kita bahas hari ini penutupan, yaitu al-ilmu, al-yaqin, al-ikhlas, as-sidqu, al-mahabbah, al-inqiyadu, dan sekarang kita akan bahas al-qabulu wa al-kufranu, yaitu mengkufuri semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menyebutkan dalam syair, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Ada juga yang mengumpulkan dalam bait syair, wa bi syuruti sab'atin qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi qailuha bi nutqi illa haitsu yastakmiluha al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu was sidqu wal ikhlasu wa wal mahabbah wa faqqaqallahu limma ahabbah. Dengan 7 syarat yang telah dibuat, yang diambil dengan benar dari nas-nas wahyu, maka tidaklah bermanfaat orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan lisan kecuali menyempurnakannya. Ilmu, yakin, menerima, patuh, pahamilah apa yang saya katakan ini, jujur, ikhlas, cinta. Semoga Allah memberimu taufik pada apa-apa yang ia cintai. Kemudian kita sudah membahas satu persatu. Kemudian yang terakhir, yang pada hari ini kita akan bahas syarat, yaitu al-qabul. Yang dimaksud al-qabul adalah menerima, menerima. Jadi ketika seorang mengatakan la ilaha illallah, ia harus menerima semua konsekuensi. Dia harus siap. Ketika dia dilarang untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menerimanya. Maka hal ini bisa kita lihat bagaimana orang-orang yang menyembah kubur, bagaimana orang-orang yang menyembah berhala, bagaimana orang-orang yang menyembah orang soleh, sedangkan mereka mengatakan la ilaha illallah, maka tentunya mereka belum menerima sepenuhnya. Karena konsekuensi kita apabila mengatakan la ilaha illallah, maka tidak ada satu makhluk pun yang berhak kita sembah, karena kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Seorang hamba wajib menerima kalimat la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya, dengan hati dan lisannya. Allah Ta'ala telah mengisahkan kepada kita
Ya, di dalam Al-Quran kisah-kisah orang terdahulu yang telah Allah beri keselamatan kepada mereka karena mereka menerima kalimat la ilaha illallah, dan orang-orang yang dihancurkan serta diminasahkan karena menolak kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 103, "Tsumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin." Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, demikianlah menjadi kewajiban atas kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun." Sesungguhnya mereka dahulu, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, mereka menyombongkan diri. Mereka berkata, apakah sungguh kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila? Ini dikatakan oleh mereka. Ya, demikian hanya kepada Allah lah kita semua memohon taufik agar dapat menegakkan kalimat la ilaha illallah sebenar-benarnya dalam perkataan, perbuatan dan keyakinan. Kemudian syarat yang ke-8, kita berhak dan wajib mengingkari seluruh sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah syarat la ilaha illallah telah kita selesaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang bertauhid, yang mengamalkan segala konsekuensi dari la ilaha illallah dan mematikan kita dalam keadaan beriman dan bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahum ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.